Pasar ekspor utama untuk arang kayu Indonesia kemana saja? Nah, halo Sobat Ekspor, balik lagi ketemu sama saya Abbas dari Wijaya Jarko. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang ditanyakan lagi ke kita dari Wijaya Jarko, tidak jauh dari dunia hitam, ya arang. Pertanyaan pertama, ada yang menanyakan, apa itu arang kayu dan bedanya dengan arang batok kelapa? Tentu beda arang kayu dengan arang batok kelapa karena sumber bahan bakunya saja sudah berbeda. Tapi kalau dari segi kualitas sebenarnya ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama dari nilai kalor atau tingkat panas potensi yang bisa dihasilkan, arang batok kelapa jauh lebih bagus dibandingkan dengan arang kayu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan kadar abunya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan arang, semakin kecil persentase abunya maka itu semakin baik. Dan di sini arang batok kelapa punya persentase abu yang sangat kecil dibandingkan dengan arang kayu. Sebagai contoh, mungkin kalau untuk arang kayu rata-rata persentase abu itu biasanya di kisaran 3 sampai dengan 5%. Tapi kalau untuk arang batok kelapa rata-rata itu justru di bawah 3%. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai kalor. Nah, ini untuk salah satu produk arang kayu jenis terbaik, kayu asem salah satunya, dia punya rata-rata nilai kalor itu kurang lebih 7.000 ke atas lah. Tapi kalau arang batok kelapa itu bisa 8.000 ke atas. Itu mungkin sedikit informasi terkait perbedaan dari arang kayu sama arang batok kelapa. Jelas berbeda, harganya pun juga berbeda. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia itu memang terkenal sebagai supplier dua komoditas tadi, arang kayu dan arang batok kelapa terbaik di dunia. Itu sebabnya kenapa terkait dengan produksi maupun perkembangan pemasaran dari ekspor arang di Indonesia itu terus naik dari waktu ke waktu, dan permintaannya pun juga terus naik dari waktu ke waktu karena kita sudah terkenal terkait dengan kualitas kita. Kemudian yang kedua, nah, apa yang membuat arang kayu Indonesia ini menjadi pilihan utama atau lebih diminati di pasar ekspor? Nah, kalau menurut saya yang pertama jelas karena kualitasnya memang jauh lebih bagus dibandingkan produksi dari negara lain. Jadi di negara kita Indonesia, kita kan negaranya kepulauan dan hampir setiap wilayah itu punya potensi terkait dengan kelapa itu tinggi. Dan salah satu limbah dari kelapa itu kan ada batok kelapanya atau cangkang kelapa itu. Nah, itu negara kita punya potensi terkait dengan arang batok kelapanya yang diproses itu melebihi lah daripada negara-negara lain. Karena negara-negara lain itu tanaman kelapanya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Kemudian juga di Indonesia itu kayunya bagus-bagus karena kita ada di daerah iklim tropis. Jadi kayu kita itu ibaratnya berbobot gitu, berbobot, dan ketika dijadikan arang itu juga rendemennya tinggi, tidak banyak terjadi penyusutan. Juga ketika mungkin kita tes dengan cara dibenturkan atau mungkin dijatuhkan, itu tidak mudah patah atau hancur. Sedangkan kalau dari negara lain kecenderungannya ketika kita jatuhkan itu mudah patah, mudah hancur, mudah remuk seperti itu. Dan karena mereka dari tingkat densitinya, maksud saya adalah densitas, tingkat kerapatan jenisnya itu rendah, sehingga hasil panas yang dihasilkan itu juga beda.
pasar ekspor utama untuk arang kayu Indonesia, kemudian Asia dan daerah Middle East, bahkan sampai ke Australia juga. Tapi ada beberapa daerah yang dia itu lebih cenderung menjadi seperti tujuan utama kita. Salah satunya kalau di Timur Tengah mulai dari Qatar, Arab, Irak, Oman itu hampir kontinu meminta kiriman untuk arang kayu. Kemudian ada juga dari Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang dan Korea Selatan itu permintaannya juga lumayan tinggi dan harganya lebih bagus dibandingkan pengiriman ke area Timur Tengah. Kemudian untuk Australia juga ada, tapi tidak sebesar permintaan dari daerah Timur Tengah maupun di daerah Jepang dan Korea Selatan. Dan yang terakhir Eropa. Kalau Eropa itu kebanyakan memang mereka gunakan untuk memasak atau biasanya untuk penghangat ruangan. Dan kalau untuk penghangat ruangan biasanya mereka minta yang sudah diproses lebih lanjut menjadi dalam bentuk briket arang kayu. Apa saja standar kualitas yang harus dipenuhi untuk ekspor arang kayu? Jadi tidak semua arang kayu itu bisa langsung kita ekspor. Tentunya buyer itu juga punya standar terkait dengan spesifikasi produk yang mereka harapkan. Ada beberapa parameter yang sudah menjadi pokok ketika kita berbicara terkait dengan arang kayu. Yang pertama itu terkait dengan kadar air. Jadi semakin kecil kadar airnya semakin baik. Kemudian ukuran potongan. Nah, terlalu besar mereka juga tidak mau, terlalu kecil mereka juga tidak mau. Ukuran idealnya kalau untuk grill, barbecue atau untuk memasak itu biasanya mereka minta 5 sampai 10 cm. Itu maksudnya bukan diameternya tetapi panjangnya. Panjangnya rata-rata dia 5 sampai 10 cm. Sedangkan kalau yang kecil-kecil biasanya mereka minta diayak dan tidak diikutkan dalam pengiriman. Kemudian ada juga kadar karbon. Nah, ini semakin tinggi kadar karbonnya semakin baik. Kemudian, untuk keperluan memasak, hampir semua buyer itu pasti meminta jaminan bahwa arang yang kita produksi atau kita jual kepada mereka itu tidak mengandung bahan kimia apapun. Jadi mereka minta yang benar-benar 100% natural free atau chemical free. Saya ralat, maksudnya tadi 100% natural, tidak ada bahan campuran kimia apapun. Dan biasanya mereka juga meminta bahwa untuk produksi kita ini sudah mendapatkan sertifikasi seperti dari ISO untuk memastikan bahwa produk kita ini aman. Bagaimana proses produksi arang kayu dilakukan? Nah, proses produksi arang kayu ini kan sebenarnya hanya proses sederhana untuk menghilangkan kandungan uap air yang ada di dalam kayu sehingga dia cenderung kering. Selain itu juga diproses karbonasi ya mungkin sebutannya, atau mungkin dipanaskan di dalam oven tungku hingga dia menjadi arang. Tapi arang ini juga ada batas waktunya tertentu. Kalau semisal ini karbonasinya atau proses penguapannya itu sudah habis tapi tidak segera kita matikan, lama-kelamaan pasti arang yang ada di tungku akan habis. Dia menjadi bara dan menjadi abu. Dia akan terus terbakar. Makanya ketika kita merasa bahwa ini arang kayunya sudah siap, sudah matang, kita harus segera melakukan pendinginan dengan cara menutup seluruh area ventilasi yang ada di dalam tungku supaya dia cenderung segera mati hampa.